Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji seorang mursyid, yakni mursyid Dajjal, mursyid syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kalangan manusia yang menuduh seseorang sebagai mursyid Dajjal, mursyid syaitan yang menyesatkan manusia. Itu kajian syariatnya. Akan tetapi di sini kami mengkaji kajian secara hakikatnya atau secara mutasyabihatnya yang ada di setiap kitab-kitab jiwa, kitab-kitab hati, kitab-kitab nyawa, kitab-kitab roh, dan kitab-kitab kehidupan tiap-tiap manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud mursyid Dajjal itu yang bagaimana? Yang dimaksud mursyid Dajjal adalah penguasa di dalam diri setiap manusia selama ini, seolah-olah manusianya yang memegang peranan penting, seolah-olah manusianya yang merasa berkuasa atas kehidupan dan badan ini, sehingga apapun yang dikerjakan oleh manusia, sehingga apapun yang teraktivitas oleh manusia, semuanya dirajai, semuanya dikuasai, dan semuanya dihak miliki oleh manusianya. Inilah yang dimaksud mursyidnya Dajjal, mursyidnya segala sesuatu, mursyid sholatnya, mursyid ibadahnya, mursyid ritualnya, mursyid heningnya, mursyid apapun yang dilakukan, semuanya dimursidinya. Apa maknanya dimursidinya? Diaku-akui sebagai dialah yang memiliki dan yang menguasai segala-gala apa yang diperbuatnya. Inilah orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang menandingi Allah, orang-orang yang memusuhi Allah sebagai Tuhannya. Manusia lebih memilih Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Inilah mursyid Dajjal itu, mursyid yang selalu membawa kepada fahsya wal munkar, yang mana manusianya lebih utama, yang mana
manusianya lebih diesakan, yang mana manusianya lebih ditauhidkan di dalam hatinya ketimbang Tuhan yang telah menciptakannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita simak di dalam surat Al-Baqarah. Di sini kami baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Shadaqallahul adzim. Mari kita gali agar sinkron dengan yang dikatakan mursyid Dajjal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Siapakah dia? Dia adalah saya sendiri dan dia adalah kita semua umat manusia selama ini. Yang mana di dalam hatinya manusia mengadakan tandingan-tandingan Tuhan yang selain Allah. Apa buktinya? Diri manusianya diesakan di dalam hatinya. Apa buktinya? Diri manusianya ditauhidkan oleh diri manusia itu sendiri di dalam hatinya. Sehingga Tuhannya gaib. Sehingga Tuhannya tak ada. Sehingga Tuhannya tak nyata. Kenapa? Karena diri kita di dalam hati kita merasa diri yang wujud. Karena diri kita di dalam hati kita merasa diri yang hidup. Karena diri kita di dalam hati kita merasa menjadi penguasa yang selain Allah. Kenapa kita menjadi penguasa yang selain Allah? Karena di dalam hati kita tak ada yang lain kecuali diri kita sendiri. Sejak detik-detik akil balai hingga setua ini, diri kitalah yang menjadi Tuhannya. Diri kitalah yang mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Allah disamakan dengan hawa nafsu kita sendiri. Allah disamakan dengan hidup kita sendiri. Allah disamakan dengan wujud kita sendiri. Allah disamakan dengan kekuasaan diri kita sendiri di hati kita selama ini, sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini. Kitalah yang memegang kendali sebagai mursyid Dajjal, yakni penguasa Dajjal. Penguasa yang selalu menjauhkan dirinya dari Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Siapakah dia? Ya saya sendiri. Seumpama perasaan hati ini tidak sama dengan Anda, ya mohon dimaafkan. Karena mursyid yang selama ini menentang atau mursyid manusia-manusia yang mengadakan tandingan-tandingan kepada Tuhannya, ya saya sendiri selama ini. Bila di dalam hati Anda berasa sama seperti saya, ya segeralah mohon ampunan Tuhan. Maknanya selama ini saya sebagai Abdul Halim yang merasa bisa ngapa-ngapain, yang bisa bersiapa-siapa, yang bisa menunjukkan bahwa saya ini siapa. Saya Abdul Halim.
Akan tetapi selama ini Abdul Halim inilah yang paling saya cintai di dalam hati kita melebihi Allah. Kenapa saya mencintai Abdul Halim di dalam hatiku melebihi Allah? Karena Abdul Halim lebih saya kenal, karena Abdul Halim lebih saya cinta, karena Abdul Halim lebih saya sayang daripada Allah. Kenapa? Karena yang saya kenal hanyalah Abdul Halim ini saja. Sejak akil balik dahulu, sejak usia 5 tahun ataupun 7 tahun, hingga setua ini yang ada, yang menjadi Tuhan, yang menjadi Dajjal di dalam hatiku, ya Abdul Halim ini yang lebih aku cintai daripada cintaku kepada Allah sebagai pencipta Abdul Halimnya. Itu semua terjadi karena yang ku kenal sejak detik akil balik tiba sampai setua umur 50 tahun ini hanya Abdul Halimnya yang ada, hanya Abdul Halimnya yang wujud, hanya Abdul Halimnya yang hidup, hanya Abdul Halimnya lah yang berkuasa atas apapun. Abdul Halim yang berkuasa hidup, Abdul Halim yang berkuasa untuk sholat, Abdul Halim yang berkuasa untuk ibadah, Abdul Halim yang berkuasa untuk tahajudan, Abdul Halim yang berkuasa untuk sholat duha, Abdul Halim yang berkuasa untuk berpuasa Senin Kemis dan sebagainya. Karena yang aku tahu dan karena yang aku cintai di dalam hatiku hanya Abdul Halim saja. Kenapa? Karena Allah yang dikatakan pencipta Abdul Halim, Allahnya goib, Allahnya tak nyata, Allahnya tak jelas.